Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Ummu Afgan. Masya Allah, ini Ustazah Ummu Afgan. Ya, monggo silakan. Ustazah, Masya Allah, ilmunya dari ini adalah untuk Ramadan. Kalau wanita itu biasanya semangat sekali di awal-awal Ramadan. Akan tapi ketika masuk masa haid, kita lagi semangat-semangatnya untuk mengejar amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kemudian kepada Allah kita hari. Nah, seperti misalkan yang mulai amalan apa yang bisa menggantikan amalan-amalan yang selama ini sudah kita bangun, yang selama ini sudah kita perjuangkan, begitu saja. Agar iman kita tidak terlalu turun banget gitu. Masya Allah. Di bulan Ramadan ya? Baik, jazakillah khair. Barakallahu fiki Ummu Alfinda. Barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi dzurriyyatiki wa ja'alallahu hadzal amali shalih fi mizani hasanati. Amin. Allahumma amin. Baik adik-adik yang saya cintai karena Allah, untuk jawaban Ummu Alfinda ini membutuhkan satu sesi kajian. Judulnya apa? Judulnya adalah amal-amal salih bagi para wanita yang sedang mendapatkan haid. Ya, begitu ya kira-kira ya. Baik, jadi harusnya satu sesi kajian ini Ummu Alfinda. Ya, tapi tidak apa-apa. Insya Allah saya jawab dengan secara global. Begini adik-adik, begini ibu-ibu. Haid atau menstruasi itu adalah fitrah yang seharusnya kita terima. Jadi kalau ada adik-adik sudah mencoba untuk berpuasa dari pagi, ya tiba-tiba 5 menit sebelum adzan datang haid. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Maka yang harus kita lakukan diterima dulu. Alhamdulillah. Jangan coba-coba ya berdusta kepada Allah. Kayaknya ada sesuatu yang keluar, tapi tanggung ya 5 menit lagi. Tapi tanggung 3 menit lagi. Nanti ke kamar mandinya habis buka puasa saja, gitu ya. Itu enggak boleh. Kalau memang sudah benar-benar haid, ya berarti kita nggak dapat puasa pada hari itu. Ya, baik. Jadi diterima dulu. Ya, yang kedua, bagaimana caranya kalau kita pas Ramadan dapat haid? Apa sih amal yang bisa menggantikan ketika kita sedang haid di bulan Ramadan? Pertama, adik-adik, bagi adik-adik yang punya hafalan Al-Quran, berarti kan sudah terbiasa untuk tidak melihat mushaf, maka diperbolehkan memperbanyak memurojaah Al-Quran yang telah dihafalkannya. Kalau adik-adik 30 juz sudah selesai menghafal Al-Quran, ibu-ibu di belakang sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juz, maka setiap hari ibu-ibu boleh memurojaah Al-Quran 5 juz. Dalam keadaan haid boleh. Kemarin, belum lama ini, ya bulan-bulan ini, bulan Sya'ban ini, walillahilham, anak diberikan kesempatan menghadiri khutmah, ya, khutmah para penghafal Al-Quran online, ya, yang ada di Akademia Doktora Fatimah Mesir. Dan di antara pesertanya ibu-ibu tahu, di antara peserta telah menyelesaikan Al-Quran 30 juz adalah nenek-nenek usia 80 tahun. Iya, Masya Allah.
80 tahun Bu, lah usia kita insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini masih di bawah 50 tahun. Itu selesai 30 juz. Ayo adik-adik, bismillah semangat. Beliau menyelesaikan Al-Quran ikut program 1 tahun. Ya. 80 tahun selesai 30 juz, Masya Allah. Nah kalau sudah selesai menghafal Al-Quran, enaknya apa? Enaknya Pak Said bisa terus murojaah tanpa melihat mushaf. Oke, baik. Jadi terus baca Al-Quran. Kemudian apalagi amalan yang bisa menggantikan ketika kita haid? Kasih makan orang-orang berbuka puasa. Nah, ini penting banget nih. Jadi walaupun kita haid, kita dapat pahala puasa. Dari mana? Dari orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa. Nih, amal sholih ini jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Karena pahala ini akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, lisannya banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Jadi kalau malam bangun boleh nggak? Boleh. Ngapain? Beristighfar sebanyak-banyaknya. Orang yang lisannya memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan di setiap masalahnya Allah berikan solusi. Bukankah kita tahu adik-adik dalam surah Nuh apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo baca yuk. 1 2 3. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis ma'alaikum midroro. Lanjut. Wa yumdidukum bi amwali wa banin jannati wa yaj'al lakum anhara. Masya Allah. Lihat, ingat janjinya Allah. Apa kata Allah? Perbanyak istighfar, maka Allah akan berikan rizki yang deras. Allah akan berikan keturunan yang baik. Bahkan kata Hasan Al-Basri, orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan solusi dari setiap problem yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi perbanyak istighfar. Ya. Dan boleh juga yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah perbanyak berzikir. Ya. Jadi tadi istighfar juga kita banyak menambah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, yang kedua adik-adik, kalau adik-adik setelah haid, ya biasanya kan rodo-rodo apa? Kalau biasanya semangat, terus haid, habis haid kan untuk meningkatkan lagi tuh butuh usaha ya. Maka apa yang harus dilakukan? Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikan semangat hamba untuk beramal salih ini menjadi semangat yang lebih baik ketika hamba selesai haid seperti ketika hamba sebelum haid. Minta tolong sama Allah. Yang kedua, ingat kematian. Nah ini nih obat paling mujarab nih. Ingat kematian. Kalau kita masih malas di dunia ini, kalau kita masih mager di dunia ini, maka kita menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena orang-orang yang berada dalam kubur saat ini minta dibangkitkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, memperbanyak amal salih. Kita yang ada di dunia jangan sampai menyesal ya ketika nanti kita sudah dikubur, kita tidak bisa memaksimalkan waktu, maka kemudian kita menyesal. Jadi bangkit, bismillah ya. Minta sama Allah pertolongan untuk diberikan semangat dalam beribadah dan jadikan ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.